Oke, kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film 12 jam. Bagi kalian yang belum tahu part satunya, silakan cek di deskripsi. Menyaksikan hal itu, King teringat kejadian masa lalunya yang dimana sang kapten tewas akibat menyelamatkannya pada misi berbahaya. Sejak saat itu, King berhenti menjadi tentara demi mengasuh anak sang kapten. Di sini baru terungkap bahwa anak yang sedang dioperasi itu bukanlah anak kandung King, melainkan anak sang kapten. Kini peserta hanya tersisa dua, yaitu King dan Ana. Ternyata malam itu King sempat mengirim sinyal pertolongan dari jam tangan militernya kepada kepolisian. Polisi pun mengecek yang ternyata sinyal tersebut mengarah ke lokasi kredit beat. Di CCTV, polisi melihat bahwa King sedang dikejar, sedangkan sinyal yang dikirim oleh King menghilang di perusahaan Infinis. Polisi mencurigai bahwa kredit beat dan perusahaan Infinis berkaitan bahwa banyaknya orang hilang di Cyber City. Dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul, pihak polisi optimis bisa menemukan titik terang dari kasus ini. Kembali ke lab, Gaia cukup terkesan dengan kemampuan dua peserta, mengingat selama ini tidak ada peserta yang mampu bertahan hidup. Sampai level ketiga, lalu Gaia memberikan perintah ke anak buahnya untuk bersayap ke level terakhir. Scene pun beralih kepada King yang sedang bercerita kepada anak tentang anaknya yang memiliki penyakit paru-paru genetik langka dan harus tergantung oksigen. Untuk bisa bernapas, King sangatlah menyayangi anaknya meskipun bukan anak kandung, dikarenakan King ingin membalas budi kepada kaptennya yang telah menyelamatkannya. Setelah itu mereka melanjutkan berjalan dan tidak lama kemudian level keempat pun dimulai. Karena King dan Ana mengetahui hal tersebut, King dan Ana pun berlari. Spontan hal tersebut membuat pasukan pemburu mengejarnya. Lalu sampailah ia ke dalam gedung. Namun bukan hanya pasukan pemburu saja yang akan mereka hadapi, tetapi juga ada dua petarung handal yang dikirim untuk orang yang suka belanja online, metode bayar COD. Hehe. Mereka berdua bernama Rob dan Elisa. Adegan yang membuat adrenalin Anda meningkat pun dimulai. Disinilah kita akan melihat sebuah pertarungan yang imbang, cewek versus cewek, laki versus laki. Awas, jangan dibalik ya. Kalau dibalik, akan kubom rumah kalian. Lalu, di tengah ketegangan, tubuh King dan Ana tiba-tiba melemah. Dokter mengatakan bahwa kedua otak peserta tidak stabil. Apabila tidak dihentikan, maka mereka berdua akan tewas. Namun, Gaia egois, ya namanya juga cewek ya, gitulah. Gaia berkata King dan Ana harus menyelesaikan game sampai selesai. Setelah itu, King dan Ana pun bangkit kembali. Di sini, Gaia sangat senang karena sekian lama Gaia baru menemukan gen yang sempurna. Lalu Gaia menarik kembali Rob dan Elisa. Setelah itu, Gaia lah yang akan menemukan King dan Ana sendiri untuk mengucapkan terima gaji yang segede-gedenya untuk eksperimen ini, bahwa alat rekayasa genetik manusia buatannya akan meningkatkan regenerasi manusia, serta memperbaiki gen yang rusak. Namun setelah penelitian dengan resiko tinggi ini diterapkan kepada semua peserta, tubuh mereka malah melakukan penolakan hingga akhirnya tewas. Berbeda dengan King dan Ana, mereka mampu bertahan melewati semua tes. Gaia mengatakan King dan Ana adalah orang terpilih dan harapan terbesar umat manusia. Di saat Ana ingin menyerang, tiba-tiba saja tubuhnya kembali melemah. Gaia berkata bahwa tim labnya salah meneliti, ternyata Ana tidak sekuat King. Lalu Gaia menyuruh King untuk membunuh Ana. Setelah itu, Gaia akan melepaskan King agar dia bisa menyelamatkan putrinya. Jelas saja King tidak mau melakukannya. Kemudian Gaia berjanji kalau dia sendiri yang akan bertindak menyembuhkan putrinya. Tetapi dengan syarat King harus membunuh Ana terlebih dahulu. Setelah itu, Gaia memberikan 1 menit untuk memikirkan tawarannya. Setelah itu, dia pergi, kemudian Ana memaksa King untuk membunuhnya. Ana merasa kematiannya tidak akan sia-sia dan bahkan setara dengan kesembuhan putrinya. Setelah itu, Ana teringat akan ucapan Bom-Bom. Mungkin saja permainan ini tidak nyata, tapi hanyalah sebuah game di mana aktornya bisa kembali setelah modar berkali-kali. Lalu, King dan Ana bersama-sama mengakhiri hidup dengan meloncat dari atas gedung. Menyaksikan hal itu, Gaia panik dan benar saja tubuh asli King dan Ana tiba-tiba terbangun. Dan di saat King dan Ana ingin kabur, anak buah Gaia datang memburu mereka.
Pada saat bersamaan, polisi sedang OTW ke perusahaan Infinis, sedangkan King dalam posisi terkepung. Gaya kecewa dengan King akibat King semuanya menjadi kacau. Padahal penelitiannya sedikit lagi selesai. Ternyata penyakit kelainan gen yang dialaminya yang membuat Gaya sangat berambisi melakukan penelitian ini, sampai dia tega mengorbankan ribuan nyawa demi kesembuhannya dan juga manusia lain yang senasib dengan dia. Lalu Gaya meminta King bergabung dengannya untuk menyelamatkan populasi manusia, terutama sekali menyelamatkan putrinya. Karena King mendengar hal itu, King pun setuju untuk bergabung. Meskipun Anna sudah melarangnya, dan di saat semuanya sedang lengah, King merampas senjata Rob, dan terjadilah baku tembak. Tengah pergelutan, polisi datang di waktu yang tepat, dan berhasil menumbangkan Rob dan Elisa. Dan alhasil, perusahaan Infinis ditutup, dan semua teknologi canggih di perusahaan itu diserahkan kepada pemerintahan. Sedangkan Dr. Gaya terdakwa bersalah karena melakukan penelitian medis secara ilegal. Di akhir film, Anna menjemput Putri King di sekolah. Dua-dua sudah sembuh total dari penyakitnya. Semua itu berkat pengorbanan King yang rela mendonasikan benih gennya yang sempurna kepada sang putri dari teknologi canggih yang dikembangkan oleh Dr. Gaya, dan efeknya membuat tubuh King menua dengan cepat. Dari hal tersebutlah membuat King tidak tega menemui putrinya dan hanya berani menatapnya dari kejauhan. Lalu film pun selesai. Ending yang sangat membuat Anda terhura, sekaligus mengeluarkan gas CO2-nya. Pesan kesan yang dapat kita ambil adalah jangan membuat orang lain kesusahan untuk membuat kita sempurna dan sukses. Tetaplah bersyukur atas takdir yang diberikan. Dan juga jangan bodoh karena uang. Demi sebuah uang, Anda rela dipermainkan. Gitu. Saya Fatma, wakil para Gaberskes, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Si botak tertimpa meteor tai cicak. Udah gepeng, bau bola. Meong, meong.